Pernahkah Anda menatap langit malam dan bertanya, seberapa jauh semua itu terbentang? Apa yang ada di ujungnya? Malam ini, kita tidak hanya akan bertanya, kita akan melakukan perjalanan ke sana. Perjalanan kita dimulai di sini, di titik biru pucat yang kita sebut rumah, bumi. Mesin menyala, gravitasi menarik kita dengan erat, tapi tekad kita lebih kuat. Kita menembus atmosfer, lapisan pelindung tipis yang memisahkan kita dari kehampaan abadi. Dalam beberapa menit, kita berada di orbit. Bumi terbentang di bawah kita, sebuah permata biru dan putih yang rapuh. Perhentian pertama kita, tetangga terdekat kita, bulan, hanya butuh beberapa hari bagi misi Apollo untuk sampai di sini. Bagi kita, ini adalah lompatan pertama, sebuah dunia yang sunyi, penuh kawah, dan penanda sejarah langkah pertama umat manusia di luar bumi. Tapi tujuan kita jauh lebih jauh. Kita nyalakan mesin kita, kecepatan kita sekarang melampaui apapun yang pernah dicapai manusia. Kita meninggalkan sistem bumi bulan. Kita sekarang berada di ruang antar planet, wilayah yang dikuasai oleh matahari. Lihatlah ke depan. Itu Merkurius, planet terkecil dan yang terdekat dengan matahari. Sisi yang menghadap matahari adalah neraka yang terbakar, cukup panas untuk melelehkan timah. Sisi malamnya membeku dalam kegelapan, sebuah dunia dengan perbedaan suhu paling ekstrim. Kita lanjut. Perhentian berikutnya, Venus. Dari kejauhan, ia tampak indah, sebuah permata pucat yang bersinar. Tapi di balik awan tebal itu adalah mimpi buruk. Awan Venus terbuat dari asam sulfat. Tekanan di permukaannya 90 kali lebih kuat dari di bumi, setara dengan menyelam 1 km di bawah laut. Dan suhunya lebih panas dari Merkurius, akibat efek rumah kaca yang tak terkendali. Venus adalah peringatan tentang betapa rapuhnya sebuah iklim. Kita tinggalkan Venus, kita melintasi orbit bumi dan melanjutkan perjalanan menjauh dari matahari. Kita tiba di planet keempat, Mars, planet merah. Selama berabad-abad, Mars memicu imajinasi kita. Apakah ada kehidupan di sana? Kita melihat dataran berdebu, gunung berapi raksasa Olympus Mons, gunung tertinggi di tata surya, dan ngarai Valles Marineris yang membentang ribuan kilometer. Kita melihat bukti adanya air di masa lalu. Mungkin miliaran tahun lalu, Mars adalah dunia yang biru seperti bumi. Sekarang, ia adalah gurun yang dingin dan sunyi, menunggu penjelajah robotik dan mungkin suatu hari nanti langkah kaki manusia. Perjalanan kita berlanjut. Di depan kita ada rintangan pertama, sabuk asteroid. Ini tidak seperti di film-film. Ruangnya tidak penuh dengan batu-batu yang saling bertabrakan. Sabuk asteroid sebagian besar adalah ruang kosong. Jutaan batu sisa pembentukan tata surya mengorbit di sini. Kita melewatinya dengan aman. Dan saat kita keluar dari sabuk itu, kita melihatnya, Sang Raja, Jupiter. Raksasa gas ini begitu besar, ia bisa menelan semua planet lain di tata surya. Kita mendekat dan melihat awan-awan berputar yang penuh badai. Dan itu, bintik merah raksasa, badai seukuran bumi yang telah berkecamuk selama ratusan tahun. Jupiter bukan hanya satu planet, ia adalah sistemnya sendiri. Ia memiliki puluhan bulan. Kita melewati Io, dunia vulkanik yang terus-menerus meletus. Kita melewati Europa, bulan es yang di bawah permukaannya mungkin terdapat lautan air cair. Sebuah tempat di mana kehidupan bisa saja ada. Kita harus lanjut. Kita melesat melewati Jupiter, gravitasinya yang besar memberi kita dorongan ekstra. Perhentian berikutnya adalah permata tata surya, Saturnus. Tidak ada gambar yang bisa mempersiapkan kita untuk pemandangan ini. Cincinnya. Cincin-cincin itu membentang ratusan ribu kilometer, namun tebalnya hanya beberapa meter. Mereka bukan padat, mereka terbuat dari miliaran bongkahan es dan batu, mulai dari seukuran debu hingga seukuran rumah. Kita juga melihat bulannya, Titan. Satu-satunya bulan di tata surya yang memiliki atmosfer tebal, lebih tebal dari bumi. Di permukaannya ada danau dan sungai, bukan dari air, tapi dari metana cair. Kita sekarang memasuki kegelapan sejati. Matahari di belakang kita kini terlihat kecil, hanya sebuah bintang yang sangat terang. Kita tiba di Uranus, raksasa es yang aneh. Sesuatu di masa lalunya yang jauh menabraknya begitu keras sehingga planet ini terguling. Uranus berotasi miring, dengan kutubnya menghadap matahari, dunia yang dingin dan biru pucat. Perjalanan berlanjut, bertahun-tahun dalam kehampaan. Akhirnya, kita mencapai Neptunus, planet besar terakhir. Dunia biru tua yang disapu oleh angin tercepat di tata surya, mencapai 2000 km per jam. Ini adalah tempat yang brutal dan beku. Kita sekarang berada di perbatasan. Kita melewati orbit Pluto, yang pernah menjadi planet ke-9, kini menjadi raja dari dunia kerdil. Kita memasuki sabuk Kuiper, seperti sabuk asteroid, tapi jauh lebih besar dan terbuat dari es. Ini adalah rumah bagi komet dan sisa-sisa beku dari kelahiran tata surya kita. Disinilah kita menyusul penjelajah terjauh buatan manusia, Voyager 1. Diluncurkan pada tahun 1977, wahana kecil ini masih mengirimkan sinyal lemah kembali ke bumi. Ia membawa piringan emas, sebuah pesan dalam botol yang dilempar ke lautan kosmik, berisi suara dan gambar dari dunia kita. Sebuah tanda kami pernah ada. Kita sekarang melaju lebih cepat dari Voyager. Kita akan meninggalkan tata surya. Tapi apa artinya meninggalkan tata surya? Kita mencapai batasnya, Heliopause.
Ini adalah gelembung tak terlihat yang diciptakan oleh angin matahari. Disinilah tekanan angin matahari berhenti, dan ruang antar bintang dimulai. Kita baru saja menyeberanginya. Kita sekarang secara resmi berada di ruang antar bintang. Apakah kita sudah selesai dengan matahari? Belum. Jauh di luar sabuk Kuiper, mengelilingi kita adalah awan Oort, sebuah cangkang es raksasa dan teoritis yang berisi triliunan komet. Gravitasi matahari masih berkuasa di sini. Kita perlu ribuan tahun perjalanan hanya untuk melewati awan es raksasa ini. Di lautan kegelapan ini, satuan kilometer tidak lagi berguna. Kita harus menggunakan satuan baru, tahun cahaya. Jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun. Cahaya, makhluk tercepat di alam semesta. Bintang terdekat, Proxima Centauri, berjarak 4,24 tahun cahaya. Dengan teknologi kita saat ini, perjalanan itu akan memakan waktu 70.000 tahun. Tapi dalam perjalanan kita malam ini, kita melaju. Kita telah melintasi 4 tahun cahaya dan tiba di Proxima Centauri. Kita melihat sistem bintang yang berbeda dari kita. Sebuah bintang katai merah yang redup dengan planet-planet yang mengorbit sangat dekat. Kita tidak berhenti. Kita sekarang melintasi galaksi kita sendiri, Bima Sakti. Galaksi kita adalah rumah bagi 400 miliar bintang. Saat kita melakukan perjalanan, kita melihat keajaiban yang tak terbayangkan. Kita melewati Nebula Orion, sebuah pembibitan bintang raksasa, tempat awan gas dan debu runtuh untuk membentuk bintang-bintang baru. Pemandangannya spektakuler, penuh warna-warni dari gas yang berpijar. Kita melihat sisa-sisa supernova, cangkang gas yang mengembang, sisa dari bintang raksasa yang melegak mengakhiri hidupnya. Ledakan inilah yang menciptakan elemen-elemen berat. Emas di cincin Anda, kalsium di tulang Anda, semuanya ditempa dalam kematian bintang. Dan kita melihat monster di kegelapan, lubang hitam. Objek dengan gravitasi begitu kuat sehingga cahaya pun tidak bisa lolos. Kita menjaga jarak aman. Perjalanan kita berlanjut selama puluhan ribu tahun cahaya. Kita menuju pusat galaksi kita. Di sana, ada lubang hitam supermasif. Namanya Sagittarius A. Monster seberat 4 juta kali masa matahari kita, menelan apapun yang terlalu dekat. Galaksi kita sendiri Bima Sakti, lebarnya 100.000 tahun cahaya. Kita baru saja melintasinya. Sekarang kita melihat keluar. Di kejauhan, ada galaksi lain. Sebuah pusaran spiral raksasa seperti milik kita. Itulah Andromeda. Tetangga besar terdekat kita, berjarak 2,5 juta tahun cahaya, dan dia sedang bergerak menuju kita. Dalam 4,5 miliar tahun, Bima Sakti dan Andromeda akan bertabrakan dalam talian kosmik yang lambat, membentuk galaksi baru. Kita meninggalkan Andromeda. Kita sekarang berada di ruang antar galaksi. Galaksi-galaksi bukanlah titik acak. Mereka berkumpul bersama dalam kelompok, seperti Bima Sakti dan Andromeda di grup lokal. Grup-grup itu berkumpul dalam supergugus. Dan supergugus membentuk filamen raksasa yang membentang di alam semesta. Ini disebut jaring kosmik. Alam semesta dalam skala terbesar terlihat seperti jaringan neuron di otak dengan galaksi-galaksi sebagai titik cahayanya. Dihubungkan oleh untaian materi gelap, dipisahkan oleh kehampaan raksasa. Perjalanan kita sekarang mencakup miliaran tahun cahaya. Kita melihat galaksi-galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing berisi miliaran bintang. Masing-masing bintang mungkin memiliki planet. Kita telah melakukan perjalanan selama 13 miliar tahun cahaya. Sekarang, sesuatu yang aneh terjadi. Galaksi-galaksi di sekitar kita terlihat berbeda. Mereka lebih kecil, lebih biru, lebih kacau. Ini karena kita sedang melihat ke masa lalu. Cahaya dari galaksi-galaksi ini membutuhkan 13 miliar tahun untuk mencapai kita. Kita melihat mereka bukan seperti sekarang, tapi seperti 13 miliar tahun yang lalu, ketika alam semesta masih muda. Kita sedang melihat sejarah kosmik secara langsung. Kita terus maju, melihat lebih jauh ke belakang dalam waktu, 13,5 miliar tahun cahaya. Sekarang, tidak ada lagi galaksi, tidak ada bintang. Kita telah melihat sejauh yang bisa dilihat. Kita melihat ke waktu sebelum bintang dan galaksi pertama terbentuk. Jadi apa yang kita lihat? Apakah ini dinding? Kegelapan total? Tidak. Yang kita lihat adalah cahaya. Cahaya yang samar dan seragam datang dari segala arah. Inilah dia, ujung dari alam semesta yang bisa kita amati. Ini bukan dinding. Ini adalah foto bayi dari alam semesta. Namanya latar belakang gelombang mikro kosmik, CMB. Ini adalah sisa-sisa cahaya dari Big Bang. Cahaya dari saat alam semesta baru berusia 380.000 tahun. Saat itu, alam semesta adalah kabut plasma yang panas dan padat. Inilah cahaya pertama yang akhirnya bisa melakukan perjalanan bebas. Setelah 13,8 miliar tahun perjalanan, cahaya itu telah mendingin dan meregang menjadi gelombang mikro yang samar. Tapi itu ada, di mana-mana. Kita telah tiba di batas pengamatan kita.
Kita tidak bisa melihat lebih jauh dari ini karena kita tidak bisa melihat waktu sebelum cahaya ini dilepaskan. Inilah ujung perjalanan kita. Jadi, apa yang ada di baliknya? Apa yang ada di luar alam semesta yang bisa kita amati? Jawabannya, kita tidak tahu. Mungkin alam semesta terus berlanjut selamanya, jauh melampaui apa yang bisa kita lihat. Mungkin ada alam semesta lain. Perjalanan kita sejauh 13,8 miliar tahun cahaya tidak memberi kita jawaban akhir, tapi itu memberi kita perspektif. Kita melihat kelahiran bintang, kematian galaksi. Kita melihat dunia neraka dan dunia es. Kita melintasi kehampaan yang tak terbayangkan. Dan di akhir semua itu, kita menemukan cahaya samar dari permulaan waktu. Perjalanan kembali ke rumah akan memakan waktu 13,8 miliar tahun jika kita bisa bergerak secepat cahaya. Tapi saat kita melihat kembali ke rumah, dari ujung ruang dan waktu, kita bahkan tidak bisa melihat Bima Sakti. Kita tidak bisa melihat matahari kita, dan kita pasti tidak bisa melihat titik bilu pucat itu. Perjalanan ini mengajarkan kita satu hal. Alam semesta tidak berputar mengelilingi kita. Kita adalah bagian yang sangat-sangat kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tua, dan lebih menakjubkan daripada yang pernah kita bayangkan. Dan mengetahui itu adalah awal dari pemahaman.